Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Fadli Wiratama dengan NIM 3121103229 dari kelas TI 21A2, ingin mempresentasikan untuk memenuhi tugas UAS semester genap mata kuliah leadership dengan dosen pengampu Pak Ananto Trisasongko MSc. Di sini saya mengambil judul dari kepemimpinan Qin Shi Huang dalam kepemimpinan otokratis dalam penyatuan Cina. Lalu di sini agendanya: pertama ada latar belakang, kedua tantangan, ketiga gaya otoriter, keempat efek dan dampak, kelima solusi dan rekomendasi, keenam menterikin, ketujuh kesimpulan. Oke, pertama ada latar belakang. Qin Shi Huang yang lahir dengan nama Yinzang pada tahun 259 sebelum Masehi adalah Raja Qin yang pertama dan kemudian menjadi kaisar pertama dari dinasti Qin setelah menyatukan seluruh wilayah Cina pada tahun 221 sebelum Masehi. Penyatuan ini mengakhiri periode negara-negara berperang yang telah berlangsung selama berabad-abad. Oke, jadi Qin Shi Huang ini adalah gelar pertama kaisar yang didapat oleh Yinzang. Jadi Yinzang setelah menyatukan Cina, dia memproklamasikan dirinya sebagai kaisar pertama Cina, yaitu dengan julukan Qin Shi Huang. Awalnya Yinzang ini cuman raja dari negara Qin. Dia dilantik pada umur 13 tahun, termasuk raja muda. Dilantik pada umur 13 tahun dan secara resmi menjadi raja pada umur 19 tahun. Dan tujuannya menjadi raja itu menyatukan wilayah Cina pada saat periode negara-negara berperang. Negara-negara berperang itu apa saja sih? Yang pertama ada Qin, Qi, Han, Yan, Wei, Zhao, dan Chu. Jadi dulu itu negara Cina terbagi menjadi 7 negara sebelum menjadi satu di bawah kekuasaan Qin Shi Huang. Oke, di sini ada tantangan Qin Shi Huang dalam menyatukan Cina, yaitu ada perpecahan wilayah. Jadi sebelum menjadi satu, Cina terbagi menjadi beberapa kerajaan yang saling berperang selama periode negara-negara berperang. Yang kedua ada beragam budaya. Setiap kerajaan memiliki budaya, hukum, dan sistem pemerintahan yang berbeda. Yang ketiga ada kekuatan militer. Setiap kerajaan memiliki pasukan yang kuat dan pertahanan yang tangguh. Yang keempat ada ketidakstabilan politik, keadaan politik yang tidak stabil dan konflik internal di setiap kerajaan. Jadi tantangan Yinzang sebelum menyatukan Cina itu ada beragam budaya. Jadi budaya setiap negara kan berbeda-beda dan hukumnya juga berbeda. Dan kekuatan militer, ya tentu saja kekuatan militer setiap kerajaan itu sangat berbeda ya. Seperti misalnya kerajaan Zhao, dia terkenal dulu itu sebagai kerajaan dengan militer terkuat di wilayah Cina. Lalu ada Chu itu dengan negara terbesar ya dulu dalam periode perang negara-negara. Chu itu negara yang paling besar, jadi kekuatan militernya sangat besar. Lalu ada Yan itu terdengar dengan strategi militer yang sangat kuat. Lalu ada ketidakstabilan politik. Jadi selain Yinzang dia menyatukan wilayah Cina, dia juga memiliki ketidakstabilan politik. Jadi Yinzang juga berjuang untuk merebutkan tahtanya dengan adiknya itu Cheng Xiao. Dia itu adiknya Yinzang yang ingin menjadi raja juga. Setelah konfliknya dengan Sheng Jiao, akhirnya Yinzang bisa menjadi raja seutuhnya.
Nah, jadi Yinzhang ini memiliki gaya kepemimpinan otoritas atau otoriter ya. Jadi semua keputusan diambil oleh Qin Shi Huang atau kaisar pertama sendiri tanpa banyak konsultasi dengan bawahannya. Yang kedua, mengontrol dan mengawasi setiap aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat dengan ketat. Yang ketiga, menerapkan hukum dengan tegas dan seringkali menggunakan hukuman yang keras untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan. Jadi walaupun pada era Qin Shi Huang memiliki menteri-menteri seperti misalnya penasihat utama, tapi semua keputusan tetap diambil oleh Qin Shi Huang sendiri. Walaupun misalnya pendapatnya berbeda dengan penasihat. Lalu semua aspek pemerintahannya diatur oleh kerajaan Qin Shi Huang sendiri atau kerajaan Qin. Menerapkan hukum dengan tegas. Jadi pada zaman dulu itu hukumnya masih kejam-kejam ya, seperti hukum mati, penebasan kepala seperti itu dan lain-lain. Dan selanjutnya ada efek dan dampak dari gaya kepemimpinan Qin Shi Huang, gaya otoritas atau otoriter. Yang pertama itu keefektifannya. Gaya kepemimpinan yang kuat dan tegas berhasil menyatukan berbagai kerajaan yang terpecah-pecah menjadi satu negara yang kuat. Yang kedua ada standarisasi dan sentralisasi yang diterapkan Qin Shi Huang membawa kemajuan signifikan dalam administrasi dan perdagangan. Dengan kendali yang ketat dan penegakan hukum yang keras, Qin Shi Huang berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan yang relatif baik. Jadi keefektifan dari kepemimpinan otoriter itu seperti itu ya. Jadi menciptakan sebuah dinasti yang kuat dan pemerintahan yang terpusat. Lalu ada dampaknya, yaitu menghapus sistem feodal dan memusatkan kekuasaan di tangan pemerintah Qin Shi Huang. Yang kedua ada pengenalan mata uang tunggal dan sistem ukuran yang seragam, memperlancar perdagangan dan ekonomi. Yang ketiga ada penerapan hukum yang seragam di seluruh wilayah, meningkatkan keadilan dan konsistensi dalam penegakan hukum. Tembok besar Cina yang dibangun untuk melindungi wilayah utara dari serangan suku non-Maden, meningkatkan keamanan dan stabilitas. Jadi dampak dari kepemimpinan otoriter yaitu menghapus sistem feodal dan pemerintahannya jadi terpusat pada Qin Shi Huang, tidak terpusat pada negara-negara lain, jadi berkutat pada Qin Shi Huang yaitu emperor pertama Cina. Yang kedua pengenalan mata uang. Jadi setelah penaklukan seluruh Cina, mata uangnya menjadi tunggal atau satu. Lalu sistem pengukuran. Faktanya Qin Shi Huang ini ternyata menemu pertama atau pengenalan pertama pengukuran standar seperti panjang, lebar, dan berat dan lain-lainnya seperti itu. Jadi dia yang memperkenalkan pengukuran standar hingga sampai sekarang bisa dipakai. Lalu penerapan hukum, jadi hukumnya adil untuk setiap wilayah setelah penyatuan. Selanjutnya ada pembangunan tembok besar Cina. Jadi saat zaman Qin Shi Huang sudah direncanakan yang namanya tembok besar Cina, walaupun masih rencana ya, belum sepenuhnya jadi, karena setelah keruntuhan Qin Shi Huang, tembok besar Cina dilanjutkan oleh dinasti lainnya. Fungsi tembok besar Cina ini untuk melindungi wilayah Cina dari suku non-Maden, yaitu suku yang tidak termasuk wilayah Cina seperti Mongolia dan lain-lain. Lalu ada solusi dan rekomendasi. Solusi untuk menyatukan Cina, Yinzhang perlu fokus memperkuat struktur administratif dan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan wilayah yang luas.
Yang kedua, Xinjiang harus menggunakan diplomasi dengan cerdas untuk membentuk aliansi strategis dengan negara tetangga dan suku-suku regional, menjaga stabilitas perbatasan dan mengurangi ancaman dari luar. Di solusi untuk Xinjiang mempertahankan persatuan Cina atau menggapai tujuannya untuk mempersatukan Cina, ya seperti itu, memperkuatkan struktur administratif dan meningkatkan efisiensi pengelolaan wilayah yang luas. Lalu Xinjiang harus menggunakan diplomasi yang cerdas, karena kalau misalkan diplomasinya tidak baik, itu akan memperburuk hubungan antar negara-negara dan suku-suku lainnya. Lalu rekomendasi untuk Qin Shi Huang, yaitu yang pertama, mendorong inovasi dalam militer dan teknologi untuk memperkuat kekuatan pertahanan dan meningkatkan kemampuan strategis. Yang kedua, memperkuat legitimasi kepemimpinan melalui propaganda yang positif dan demonstrasi prestasi pemerintah, memperkuat dukungan publik dan menstabilkan keadaan politik di dalam negeri. Jadi rekomendasinya itu mendorong inovasi dalam militer, itu seperti mengembangkan senjata-senjatanya untuk menjadi lebih modern, tidak menggunakan teknologi kuno seperti tombak, kuda, dan lain-lainnya. Lalu memperkuat legitimasi kepemimpinan melalui propaganda yang positif, jadi membawa efek-efek positif kepada masyarakat dan memperkuat dukungan publik agar politiknya dalam negeri itu stabil. Lalu sebelum masuk ke kesimpulan, saya akan membahas menteri kerajaan Qin di bawah kekuasaan Qin Shi Huang. Yang pertama ada Li Shi. Li Shi itu menteri utama atau penasihat utama Xinjiang, memainkan peran kunci dalam merancang dan menerapkan kebijakan-kebijakan administratif dan hukum yang memungkinkan penyatuan dan stabilisasi wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Jadi meskipun semua keputusannya berada di bawah Xinjiang, tapi dia tetap memiliki penasihat seperti Li Shi ini. Lalu yang kedua ada Wang Yan. Wang Yan ini memimpin banyak kampanye militer penting yang berhasil menaklukkan negara-negara saingan seperti Zhao dan Chu. Di Wang Yan ini jenderal utama dari kerajaan Qin yang memimpin pasukan dan membantu Xinjiang mencapai tujuannya, itu menyatukan Cina dengan menaklukkan negara Zhao dan Chu. Seperti yang saya sebutkan dari awal, Zhao dan Chu ini dua negara dengan kekuatan militer yang sangat hebat zaman dahulu. Lalu yang ketiga ada Meng Tian. Meng Tian ini dia sebenarnya jenderal, tapi dia juga insinyur. Jadi perannya dia bertanggung jawab atas membangun tembok besar Cina. Jadi prestasi dia adalah membangun sebuah rancangan, yaitu tembok besar Cina pada zaman dahulu. Lalu ini kesimpulannya, Qin Shi Huang berhasil menyatukan Cina melalui kombinasi strategi militer, diplomasi, reformasi administratif, dan pembangunan infrastruktur. Meskipun pemerintahnya terkenal otoriter, warisannya dalam menyatukan Cina dan membangun fondasi bagi negara yang kuat tetap diakui hingga kini. Mungkin sekian dari saya, maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.